berdasarkan pengalaman Umi? Berdasarkan pengalaman saya, 5 karakter ya. Eh, betul tadi pertama bisa jadi tangguh. Saya nggak mengurut ya. Ini adalah 5 karakter yang kita semua harus miliki gitu. Tangguh, kemudian santun, berjiwa besar. Tadi saya mengatakan berjiwa besar bagian dari tangguh, tapi kalau kita mau pisah, karena tangguh itu bisa juga fisik gitu ya, bisa juga dari sisi mental. Nah kalau mau dipecah lagi, pemaaf gitu kan ya, dan fight. Tapi saya memang lebih suka ketika ini semuanya dirangkum dalam satu kata aja, tangguh. Tangguh itu di situ ketika kita disakiti, ketika dihina, kemudian kita baik-baik aja bahkan mendoakan yang Masya Allah. baik-baik, itu kan Itu ada kata tangguh. maaf di situ ya, Itu tangguh ada tuh kata bener. sabar, tapi di situ adalah tangguh jiwanya. Kemudian Betul. ketika mengejar mimpi dia maju terus, mungkin itu dikatakan apa namanya? Ulet lah atau apa, tapi di situ bagian daripada tangguh. Makanya Betul. ketika saya banyak apa ya, sering di bahasa ininya naif gitu. Fat, kamu tuh naif banget sih gitu. Naif itu mungkin kayak dekat-dekat dengan apa, polos gitu ya. Polos, agak cenderung ya gitu, lugu gitu ya. Jadi kamu disakitin kayak gimana, dihianati misalnya atau di apalah, kok nggak marah gitu. Kok nggak, kalau balas sih nggak, tapi paling nggak marah gitu. Nah, eh, teman-teman mengkhawatirkan saya, sahabat-sahabat gitu ya, mengkhawatirkan saya, dianggap bahwa orang seperti saya berpotensi dimanfaatkan orang, berpotensi membuat orang lain jadi apa? Seperti memberi peluang untuk orang lain berbuat curang Hmm. atau jahat gitu ya. Maka di Hmm. sini saya mau sedikit menjawab lah ya, menjawab hal-hal yang semacam itu, bahwa baik itu tidak berarti mengikuti atau memenuhi harapan semua orang. Masya Misalnya, Allah. ya betul ya, ada Betul, betul. orang yang memanfaatkan kita dalam tanda kutip, misalnya sedikit-sedikit minta tolong, sedikit-sedikit apalah-apalah gitu. Baik itu bukan berarti semua yang dia mau kita berikan. Betul. Tapi ketika kita tidak memberi pada saat kita tahu ketika dia tidak diberi sebetulnya tidak berbahaya, bisa jadi itu adalah kebaikan untuknya. Karena kita tahu dengan kita menahan untuk tidak membantunya saat itu, justru kita sedang membangun adversity quotient ya. Betul. Yang tadi sempat Umah bahas, sayangnya tadi apa namanya? Ternyata qadarullah, Allah me- membuat kita atau mengizinkan kita terkendala di sinyal ya. Tapi betul sekali, adversity quotient itu dibutuhkan semua orang. Dan itu adalah bagian dari ketangguhan yang memang harus kita miliki ya. Betul ya Umah ya? Betul, betul. Seperti itu. Betul, menyambung pembicaraan Umi, tadi mungkin karena terkendala sinyal ya teman-teman sekalian, kita ini berusaha bagaimana caranya agar memiliki intellectual quotient, kecerdasan intelektual, emotional quotient, kecerdasan emosional, spiritual quotient, dan satu hal yang teman-teman harus juga miliki, dan kita berusaha untuk memiliki itu, yaitu adversity quotient, kecerdasan untuk menjadi tangguh dan tahan banting. Apapun yang terjadi, dia bisa berdiri tegap dengan kakinya sendiri, dia bisa melangkah maju, dia bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginannya. Mi, tadi kan Umi katakan salah satu yang termasuk dengan wanita tangguh tidak hanya berarti tangguh dalam menggapai cita-cita tahan banting, tapi juga tangguh ketika